Potong rambut itu harus kayak gini. Keren kan? Kayak anak pantai, ya kan? Karena memang saya tinggal di pantai. Dan di pantai itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian unik. Salah satu contohnya itu kita kalau main bola di pantai, itu sedikit beda dengan main bola di darat. Beda. Saya paling suka itu bagian main bola di pantai itu bagian kalau bola out. Apalagi kalau outnya itu ke arah pantai. Iya betul. Kalau bola out di arah pantai itu sudah ada yang aneh. Yaitu orang yang ngejar bola itu. Biasanya kan bola panjang kan, woi dikejar sama dia kencang larinya. Tiba-tiba sudah masuk di air. Serius? Itu pasti kayaknya begitu. Woi kejar bola. Ambil bolanya juga aneh. Sabar bro. Pas kembalinya lebih parah lagi. Sudah jalan asik-asik, tiba-tiba injak bulu babi. Bulu babi itu kalau diinjak itu sungguh mati rasanya, ampun Itu sakitnya minta ampun, serius. Dan ini sebenarnya menyebabkan petugas P3K kalau ada acara sepak bola di pantai itu tugasnya bertambah. Tidak hanya harus pintar pijat, dia juga harus minum banyak-banyak. Karena obatnya bulu babi itu kalau diinjak itu harus buang air kecil. Dikasih buang air kecil ini betul. Jadi mereka itu harus minum banyak-banyak. Nah, tidak ada yang tahu kan? Ini ilmu pengetahuan baru untuk kalian ini. Serius. Entah kenapa itu manjur. Manjur betul. Karena saya dulu pernah kena juga di tangan. Iya. Nah, jadi jangan kalian heran misalnya, tapi kalau misalnya petugasnya itu tidak bisa buang air kecil, yang lain juga tidak bisa, itu biasanya terpaksa dia harus ke kamar mandi, WC umum. Jadi jangan heran kalau kalian misalnya berwisata di sana, pas masuk ke kamar mandi WC umum, bukan kloset yang kalian dapat, kaki penuh dengan duri babi, bulu babi itu. Tapi tidak apa-apa, buang air kecil saja di situ. Nanti pas kamu keluar, itu bukan kamu yang bayar 1.000, dia yang bayar 1.000. Terima kasih om. Dan kampung saya itu namanya Wakatobi. Kalian harus ke sana. Karena di sana itu ada yang namanya Kampung Bajo. Ini Kampung Bajo ini unik sekali. Mungkin ada fotonya, mungkin bisa diperlihatkan. Kampung ini semuanya itu ada di atas air. Nah, ini Kampung Bajo dulu itu terkenal sekali karena hasil mutiaranya dia. Wah, di sana itu mutiara banyak sekali. Anak-anak kecil itu kalau main kelereng sampai pakai mutiara. Betul. Kampung ini. Ketapel burung itu pakai mutiara. Iya. Kadang-kadang kita masuk ke rumah itu, ibunya itu marah-marah. Hei, kalian ini keluar masuk. Ari, ya, sapu dulu ini. Kalian masuk ini banyak mutiara ini. Oh iya, Man. Baru perhiasan yang pakai batu karang. Iya. Wah, itu ibu-ibu kadang kalau bawa udah punya batu karang sombong minta ampun. Wah, kalau ini batu karang dari Jawa ini. Tukar dengan mutiara 1 karung. Terus orang-orang di sini itu jago-jago menyelam. Sungguh. Betul ini. Mereka tuh kadang-kadang ini bapaknya sudah tunggu di rumah sudah maghrib begitu kan. Tanya sama adiknya, "Woi, kakak mau di mana?" Kayaknya tadi siang masih menyelam itu. Kau turun panggil dulu. Terpaksa adiknya turun panggil menyelam lagi. Pas naik basa-basa begitu kan. Kenapa pak? Kau dari mana saja ini sudah maghrib ini? Oh sorry sakit tiduran di bawah tadi. Dan saya pernah terlibat dengan pembangunan di daerah sini. Pemerintah waktu itu pernah libatkan saya. Tapi pemerintah itu karena mungkin ingin bangun pariwisata di sini, itu suka buru-buru. Suka membabi buta kalau membangun di sini. Iya. Dari semua tawaran pembangunan pemerintah yang ditawarkan untuk daerah ini, ada satu yang saya paling tidak masuk akal. Di atas kampung ini mau dibangun yang namanya selokan. Maksudnya ini kan di atas air laut gitu kan. Selokan di kota saja itu kan mengalirnya ke dari darat ke laut kan ya. Ini sudah di atas laut. Apa yang pemerintah takutkan coba? Takut banjir? Atau mungkin nanti air hujan tidak meresap ke laut mungkin, atau apa itu mungkin. Saya Ari Kriting, selamat malam.
Ya Mas Ari, ya ada beberapa orang yang standing invasion tadi, berarti standing ovation, berarti itu tanda-tanda bagus. Dan saya dari tadi dari kemarin-kemarin kan saya kasih kemasukan buat Anda. Saya kasih masukan buat Anda untuk nguasain panggung, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Nah, saya hitung. Kamu 19 langkah waktu lari, kan? Terus balik lagi 19. Berarti 24. Terus kamu ke kiri lagi plus 6. Terus jadi 27 dong. Terus kamu ke kanan lagi 4 langkah. Terus di tengah kamu muter-muter, nangkring di situ sampai nilainya 54 langkah. Nah, itu memecahkan rekor yang ada di stand up comedy Suci 3. Jadi oleh karena itu kamu Gunung Bromo, bro. Thank you. Bagus. Nggak ada kritisisme, cuman kalau saran, kalau emang bener mau konsisten dengan anekdot sebagai tulang punggung set lo, banyakin half punchnya banyakin, bungkus dengan ada plantingnya juga, ada callbacknya, itu akan jadi satu set anekdot yang rapi. Kalau pakai callback dan segala macam, potensi itu kayaknya kurang dapat gitu ya. Cuman overall sih asik banget gitu, dan closing punchnya gue rasa bisa lebih baik. Tapi gue suka banget set yang ini, keren. Terima kasih. Kalau saya bilang memang kalau bisa lebih disederhanakan lagi setupnya supaya apa? Supaya lebih cepat. Karena bagaimanapun juga ini kan kompetisi ya. Kecuali kalau kamu main udah main satu setengah jam kayak gitu di tempat yang lebih homogen gitu. Itu mungkin akan menjadi tidak masalah. Tapi kalau gini itu akan membahayakan juga. Walaupun sejauh ini sih tidak ya, tetapi saya mengingatkan hati-hati, jangan sampai membahayakan. Itu aja. Kompor gas. Terima kasih banyak Om. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ari. Yo, 2 komika sudah lewat. Berarti menurut permintaannya Babe, abis ini adalah Alfi dan juga Viko. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia.